Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat cerita Parwali yang diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga kita semua selalu dalam lindungannya dan diberikan rezeki yang barokah, umur yang panjang agar senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kali ini saya akan berkisah tentang karomah Sunan Ampel mampu hidupkan orang mati hingga 9 kali. Sunan Ampel atau Raden Rahmat lahir di Campa pada 1401. Ayahnya bernama Maulana Malik Ibrahim dan ibunya putri kedua Baginda Kian. Kakak sulung ibunya Dewi Sasmitra Putri Permaisuri Prabu Kertawijaya atau Brawijaya. Raden Rahmat datang ke Jawa bersama saudara tuanya Ali Musada atau Ali Murtada dan saudara sepupunya Raden Burere atau Abu Hurairah. Sebelum menetap di Tuban, dia ke Palembang, lalu ke Majapahit dan akhirnya Gresik. Atas perintah Prabu Brawijaya, Raden Rahmat diangkat menjadi imam masjid oleh Adipati Surabaya Arya Lembu Sura dengan gelar Sunan dan kedudukan wali di Ngampel Denta. Sejak itu Raden Rahmat lebih dikenal Sunan Ampel. Sunan Ampel ini begitu melegenda. Dia bahkan disebut memiliki karomah menghidupkan orang mati. Demikian cerita pagi akan membahas sosok yang kisahnya telah abadi. Di Gresik juga Sunan Ampel akhirnya menikah dengan seorang wanita bernama Nyai Ageng Manila, putri Arya Teja dari Tuban yang juga cucu Arya Lembu Sura. Saat Arya Lembu Sura mangkat, Raden Rahmat menggantikan posisinya. Setelah itu Raden Rahmat tidak hanya dikenal sebagai Sunan Ampel, tetapi juga Bupati pertama di Surabaya. Kemudian Sunan Ampel mendirikan pondok pesantren. Pondok ini banyak menghasilkan santri terkenal, antara lain Wiro Rojo, Abu Hurairah, Kyai Bangkuning, dan Joko Samudro alias Raden Paku, putra angkat Nyi Gede Pinati. Sunan Ampel juga dikenal sebagai arsitek berdirinya kerajaan Islam pertama di Jawa yang beribu kota di Bintoro, Demak, dan mengangkat Raden Patah sebagai Sultan Demak, lalu mendirikan Masjid Demak. Dari perkawinan dengan Nyai Ageng Manila, Raden Rahmat memiliki sejumlah anak. 2 orang diantaranya menjadi penerus melakukan dakwah Islam mengikuti jejaknya. Keduanya adalah Sunan Bonang dan Sunan Derajat. Sunan Ampel dikenal karena karomahnya yang bisa menghidupkan orang mati, bahkan hingga 9 kali. Orang itu adalah santrinya sendiri, yakni Mbah Soleh, yang bertugas menjadi marbot di Masjid Ampel. Sunan Ampel sangat suka dengan pekerjaan santrinya itu dalam membersihkan masjid, menjadi sangat rapi dan bersih. Tetapi suatu ketika Mbah Soleh meninggal, santri lain lantas menggantikannya menjadi marbot masjid. Dewi Andong Sari yang bunuh diri di Gunung Ratu, tapi tidak ada yang bisa membersihkan masjid seperti yang dilakukan oleh Mbah Soleh. Masjid tetap terlihat kotor. Seketika teringatlah Sunan Ampel dengan santrinya itu. Dia lalu berkata, seandainya ada Mbah Soleh, pastilah masjid ini bersih. Tiba-tiba Mbah Soleh hidup lagi dan langsung membersihkan masjid hingga menjadi bersih kembali.
Tetapi beberapa bulan kemudian Mbah Soleh meninggal kembali dan masjid kembali menjadi kotor. Kejadian serupa terus berulang bahkan hingga 9 kali. Mbah Soleh kemudian dimakamkan di kompleks Masjid Ampel. Makam Mbah Soleh berjumlah 9. Hal ini sesuai dengan mati dan hidupnya Mbah Soleh. Sampai di sini ulasan singkat cerita bagi semoga memberikan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.